Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Kahatur anu dipihormat para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan jeung sajabana, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin jeung parahmat, tukang kain dan tukang tomat yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Wabil khusus sahibul hajat Bapak Haji Madhatta Sinaran Kulawargi Sadaya atau teka kantun pemain sadaya nanu hadir. Wabil khusus kedua mempelai panganten anyar Kang Denny Asep Denny, Kang Asep Denny Heriana sareng Teh Iklilah. Alhamdulillah Kang Asep Denny sareng Teh Iklilah sakinah mawaddah warahmah itu bukan top target, tetapi visi yang harus direpresentasikan, diwujudkan. Top targetnya adalah la'alakum tattaqun. Targetnya ketika sakinah mawaddah warahmah mampu diwujudkan, maka karat emas Islam kita di dalam dada kita meningkat. Karena takwa itu ibarat karat emas. Kita tidak pernah tahu berapa kadar karat emas seseorang di dalam dadanya. Jidatnya boleh hitam karena banyak nyium sajadah dan mentok ke lantai. Tapi can jadi ukuran, belum jadi parameter ketika ucap tekad jeung laku lampahna belum Rahman Rahim. 24 karat dia, 18 karat dia, 22 karat dia, apa karatan? Yang paling ditakuti biasanya sekarang. Maka untuk tingkatan la'alakum tattaqun itu dalam setiap rumah tangga harus diwujudkan visi dari sakinah mawaddah warahmah. Untuk terbangunnya sakinah mawaddah warahmah, abang mau ambil dari psikologi agama. Teh Iklilah kalau ngomong sama suami ini Kang Denny besok jangan pakai ini, sebab si eta mah lalaki oleh Allah diciptakan 90% logika, 10% perasaan. Allah ciptakan laki-laki, ini psikologi agama nih Kang saya baca, 90% logika, 10% perasaan kalau laki-laki. Tapi beda dengan perempuan. Namun awewe, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perempuan itu 90% perasaan, 10% logika. Jadi kalau Kang Denny bicara sama istri, jangan pakai ini dong. Jangan pakai logika. Pakai ini dong. Sebab si eta mah, sebab istri mah 90% perasaan, 10% logika. Beda Teh Ikli kalau bicara sama Kang Denny sebagai suami. Jangan diajak, kalau bicara sama suami jangan pakai ini. Ajak main dengan ini. Ajak main logikanya. Bagaimana rumah tangga kita 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Ajak main berpikir futuristik ya. Berpikir tidak setahun 2 tahun ke depan, tapi berpikir 20, 40 tahun ke depan. Ajak main logika kalau sama suami. Jangan pakai ini. Dan si eta mah tuh boga iya. Bahkan cenderung laki-laki mah gak punya perasaan. Itu psikologi agama seperti itu.
Mana buktinya kalau laki-laki 90% logika, 10% perasaan. Tapi kalau perempuan 90% perasaan, 10% logika. Kalau anak sakit ibu ceritalah, nangis dulu yang ada karena perasaannya dominan. Nangis baru ingat rumah sakit. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki lihat anak sakit, logikanya, rumah sakit. Pulang dari rumah sakit baru dia nangis. Kenapa nangis? Sebab resepnya kemahalan. Jadi karena ini pengantin baru episode selanjutnya kan, Abah bicara apa adanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua nih, biar Allahnya tidak cemburu. Sebab apapun keadaan kita, apalagi akad nikah seperti ini adalah bagian dari proses ibadah kita kepada Allah. Ibnu Sina membagi 3 macam orang melakukan ibadah. Ayat 3 jenis jelema dalam melakukan ibadahnya. Yang pertama, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena kepingin masuk surga. Ada orang ibadah semata-mata, ini macam yang pertama, taikli. Dia hanya berharap surga, semata-mata hanya ingin masuk surga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang seperti ini akan kena penyakit namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur, kepengen dipuji orang ibadah hijita. Luka 2 kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang seperti ini, dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Nu penting gugur kewajiban, aing geus salat nu penting gugur kewajiban, aing geus mayar zakat nu penting lunas hutang, aing geus nikah nu penting resmi, aing geus munggah haji nu penting selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung sudah dipanggil haji, pakai topeng putih, sorban putih. Sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik Tangerang, Mekah, Tangerang, unggal tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, bijik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung keduatan. Jenis luka 3 kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah, dia tidak pernah berharap surga, dia tidak pernah takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikilah boleh berdoa seperti seorang waliullah perempuan yang namanya Rabi'ah al-Adawiyah, Rabi'atul al-Adawiyah. Beliau berdoa, ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini, kalau saja iktikafku ini, kalau saja sedekahku ini semata-mata berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau saja sujud dan ibadahku, sedekahku ini, iktikafku ini semata-mata karena takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu. Rukuknya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, iktikafnya dengan cinta, pernikahannya dilakukannya karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, luruskan dulu orientasinya nih biar lempeng, baru jalan. Targetkan visi, top targetnya adalah la'alakum tattaqun. Oleh sebab itu maka diluruskan dulu. Kuncinya kan ada di imam. Kalau imam suaranya C, makmum pasti C. Waladhdallin C, pasti C. Amin. Tapi kalau imamnya waladhdallin amin, pasti naik tuh. Waladhdallin amin. Waladhdallin amin. Ih, makmum maha imam. Waladhdallin amin.
Imam yang baik adalah imam yang bersuara akomodatif, aspiratif. Imam yang bersuara tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, pas, sedang. Gitu. Dan satu nih, kalau nanti punya rezeki dapat motor, beli motor nu anyar, ngendena kudu adil, ngendena di garasi, ulah di dia. Hiji mangsa motor leungit, aduh dia nu leungit di dia, aduh mana cicilan dan lunas. Taruh mobil, taruh motor di garasi, jangan taruh di sini. Sekarang sudah ada suami baru, naruhnya harus pas supaya Allah tidak cemburu. Jangan taruh di sini, jangan taruh di sini, baru di samping, biar terhalimu. Ketika sudah di atas sajadah, Teteh Ikilah mengatakan di hadapan Allah, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Eta cak malaikat Allah siap rep. Ngomong baik. Hati dan pikiranmu masih pada suamimu dan anak-anakmu dan hutang-hutangmu. Allahnya tidak mau dimadu ketika Teteh sudah ada di atas sajadah. Makanya suami jangan taruh di sini. Taruh di sini, halimu ribet, Allahnya cemburu. Seorang istri boleh mencintai suami sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta istri pada Allah, tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki suami. Suami bukan milik istri, dia milik Allah. Satu waktu dia pergi, diambil Allah. Ketika jauh dari suami, Teteh bisa bicara pada Allah tengah malam, Ya Allah, Kau boleh jauhkan aku dengan suamiku, asal Kau jangan jauhkan rasa cintaku padamu, ya Allah. Subhanallah. Itu. Kau boleh jauhkan, kau boleh ambil suamiku, asal kau jangan ambil rasa cintaku padamu, ya Allah. Aku lebih mencintaimu, ya Allah. Allah yang tersenyum melihat rumah tangga seperti itu. Kang Denny, seorang suami boleh mencintai istrinya, menyayangi istri sepenuh hati, menyayangi, mencintai istri sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta suami pada Allah. Tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki istri. Dia bukan milik suami, dia milik Allah. Satu waktu dia pergi, diambil Allah. Ketika jauh dari istri, Kang Denny bisa berkata pada Allah, Kau boleh jauhkan aku dengan suami istriku, ya Allah, asal kau jangan jauhkan rasa cintaku padamu. Aku lebih mencintaimu. Nanti sakinah mawaddah warahmah Allah turunkan. Aku senang. Jadi rumah tangga semata-mata tidak berbasis material, tidak berbasis psikologika, tapi berbasis spiritual. Rumah tangga dijalankan hanya untuk membuat Allah tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Sehingga asyik jadinya kan, halimu tidak ribet. Dia taruh di samping, jangan taruh di sini. Allahnya cemburu nanti. Itu aja dulu lah. Sore aja. Abahnya belum makan. Gitu. Gue sih punya mama kandung, ibu kandung yang mana? Ada masih ada. Ayah kene, boga kene, mama kandung Kang Denny masih ada di Banjar. Iya tuh, kunci ini mah kunci. Kang Denny dijuk-juk bayi heula itu bawa istri ke ibu kandung. Kang Denny tolong cuci kaki ibu. Nanti Teteh juga saatnya cuci kaki ibu. Ambil baskom yang gede, beli akuan botol gede, bersipuk,
Ya anak emak ikilah minta restu supaya rumah tangga barokah. Emak nanti nggak ngomong apa-apa, dia cuma netes doang air matanya. Tapi tetesan air mata itu mentok ke Lauhil Mahfuz. Biar dia yang ngomong. Ya Allah, kau pernah titipkan 9 bulan 10 hari. Aku nggak peduli mau mati tetap. Yang penting anakku selamat sekarang. Aku komplain. Sekarang aku minta berkahkan anakku. Biar emak yang ngomong. Sebab ibu kandung itu adalah waliullah sejati. Nggak perlu jarak-jarak ke makam waliullah. Kalau kita jarak ke makam waliullah tuh kalau kita bisa lihat para wali itu begini nih. Rek naon dia kadia. Ibu kandungmu dulu baru kau kesini. Gitu. Payah rencana heula ieu kawannya. Ya, cuci kaki. Biar berkah rumah tangganya. Emak yang ngomong langsung pada Allah, karena kami ini pernah dititipkan Allah 9 bulan 10 hari di kandungan emak. Kuncinya itu rumah tangga dan rezeki itu. Abah Komar juga kan kalau hari Jumat mau dicarang pulang karena sudah yatim piatu. Jadi kalau ketemu Abah Komar mesti dilus-elus kepalanya. Yatim piatu ini mah. Dilus-elus kepalanya terus kasih duit. Bayangkan ya beres. Kadang-kadang itu mau dicanak ya istri sudah selesai baru ke ibu kandung. Kesana dulu karena kepala keluarga gitu. Bayangkan jangan sampai tidak. Ini mah amanah dari Abah Haji Komar gitu. Sebab kunci kesuksesan dan keberkahan rumah tangga ibu kandung kita yang melahirkan. Nanti kita ngobrol lain kali ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wal jalilul akbar wa muhibbati alal mahruki bil ajhari wal fana'i bisri min kulli disri bi haulika wa quwwatika wa bil qudratil akbar bi haqqi ismillahil azimil akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fili wali walidayya amin. Ikhtilah jadi wanita Wonder Woman ya, wanita petarung, wanita yang punya mental entrepreneur petarung. Kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau salah dia perbaiki, kalau gagal dia coba lagi. Yang penting tidak boleh menyerah. Kalau kita menyerah selesai semuanya. Sebab kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Gagal. Jadi petarung. Bapak, kepala keluarga jadi petarung. Membangun mimpi-mimpi ke depan. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang, tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi dan tidak mau usaha sama sekali. Bangkrut dia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.